Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajla Syaisadija dengan nomor induk mahasiswa 20042087 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara MK. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang berada di RPS Sistem Hukum Indonesia. Materi ke-4 sampai 5, poin 4, 5, dan 6. Baiklah, saya akan masuk pada materi yang pertama, yaitu hubungan hukum. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan ini, hak dan kewajiban pihak yang satu akan berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Tidak semua hubungan itu dapat dikatakan hubungan hukum. Hubungan hukum harus didasarkan dengan sumber hukum dan diikuti oleh peristiwa hukum. Hubungan hukum ini ada 3 unsur. Yang pertama, adanya orang-orang dengan hak dan kewajibannya saling berhadapan. Contohnya, A menjual rumah kepada B. A wajib menyerahkan rumahnya kepada B. A berhak meminta bayarannya kepada B. Sedangkan B wajib membayar rumah tersebut. B berhak mendapatkan rumah tersebut setelah dibayar. Yang kedua, adanya objek atas hak dan kewajiban tersebut. Dari contoh tadi, objeknya ialah rumah. Yang ketiga, adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Hubungan hukum ini ada 2 syarat. Yang pertama, adanya dasar hukum, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum. Yang kedua, adanya peristiwa hukum. Jika syarat-syarat tadi tidak terpenuhi, maka hubungan tidak bisa dikatakan dengan hubungan hukum. Materi selanjutnya yaitu tentang cakap hukum. Cakap hukum ialah kemampuan subjek hukum untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sah di mata hukum. Undang-Undang Republik Indonesia dalam menetapkan kriteria usia dewasa yang cakap hukum berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat dalam undang-undang yang menetapkan usia dewasa dan usia anak-anak. Batas usia dewasa menurut beberapa undang-undang. Yang pertama, hukum perdata. KUH Perdata pasal 330 mengatakan yang belum dewasa ialah mereka yang belum berumur genap 21 tahun atau yang belum kawin. Jika dia sudah pernah kawin, maka dia sudah dikatakan dewasa. Yang kedua, kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam pasal 9 ayat 1 mengatakan mereka yang dewasa ialah mereka yang genap berumur 21 tahun yang tidak cacat fisik ataupun cacat mental dan belum pernah kawin sebelumnya. Yang ketiga, undang-undang perkawinan. Dalam undang-undang ini dikatakan bahwa kita berhak kawin pada usia kita sudah mencapai 18 tahun. Yang keempat, Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang dengan nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa anak-anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Jika kita sudah berusia 18 tahun, maka kita tidak disebut anak-anak lagi, melainkan orang dewasa. Yang kelima, Undang-Undang Tenaga Kerja. Dalam undang-undang ini, anak-anak ialah seseorang yang belum berumur 18 tahun. Yang keenam ialah Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Setiap anak-anak yang sudah berumur 17 tahun sudah memiliki hak untuk memilih dalam pemilu.
Selanjutnya, kita masuk pada materi yang ketiga atau materi yang terakhir, yaitu tentang kewenangan berhak. Kewenangan berhak ialah kewenangan untuk mendapatkan segala sesuatu dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan azazinya dari dia lahir sampai dia mati. Kewenangan berhak ini berbeda dengan kewenangan berbuat. Kewenangan berbuat ialah kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang telah diatur oleh hukum. Kewenangan berbuat ini dilakukan setelah ia atau mereka sudah dewasa. Contoh dari kewenangan berhak ialah hak untuk hidup, hak atas nama, atau hak untuk mendapatkan warisan. Baiklah, itu saja yang dapat saya paparkan dari materi tentang hubungan hukum, cakap hukum, dan kewenangan berhak. Semoga teman-teman dapat mengerti apa yang saya jelaskan tadi. Maaf jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.